Paduka, tahta permaisuri masih kosong. Ini pertanda buruk bagi negara. Selir senior Jane, teladan kebajikan dan keanggunan. Sikapnya tak tercela. Dia calon ideal sebagai permaisuri. Kami mohon Paduka segera memutuskan. Kami dukung usul ini. Paduka, pengamatan langit tadi malam menunjukkan bintang pembantu di barat laut sejajar dengan rasi Paduka. Saya yakin calon permaisuri kita berada di barat laut. Menteri Walsh, apa maksud Anda? Mungkinkah Anda maksud Lucia Flores, putri Panglima Besar Barat Laut? Kabarnya, dialah penguasa keras Barat Laut. Konon berpenampilan kasar dan tak tahu sopan santun. Bagaimana bisa wanita jadi permaisuri? Lucia Bunga? Namanya saja sudah tak pantas. Namanya Flores, bukan bunga. Usianya 20. Usia nikah 16, tapi masih lajang di 20. Pasti ada cacat serius. Hidup sang jenderal muda. Orang suku Sailei. Tampan rupawan. Apa kami tangkap dia, jenderal? Dia melotot pada kita. Amankan dulu. Biarkan dia melotot. Mau jadikan sebagai trofi, tapi Jenderal, baru beberapa hari lalu, Tuan Muda Riz ditekan. Kalau kita ambil yang ini, bisa-bisa Tuan Riz marah. Apa yang ditakutkan? Aku akan ambil dua-dua, ikan dan cakar beruang. Rahasiakan dari keluarga Riz. Kalau mereka tanya, akan kuhadapi dengan bicara. Kurang ajar, bajingan barat laut. Lebih baik mati daripada tunduk. Apa aku memang kejam? Aku hanya ingin mengasihi. Semua pria layak secara adil. Salahkah itu? Jenderal, utusan dari ibu kota, Panglima memanggil segera. Ada kabar apa? Maklumat kekaisaran memerintahkan pernikahanmu dengan kaisar sebagai permaisuri. Andai mereka tahu sifat asliku sebelumnya, takkan buat keputusan gegabah ini. Mungkin yang mereka cari bukan dirimu ya, tapi 400.000 pasukan barat laut. Ingin keduanya? Aku benci kemunafikan dan liciknya pengkhianat. Aku juga. Ayah, apakah kita mulai pemberontakan? Bagaimanapun, ayah kaisar juga merebut takhta lewat pemberontakan. Daripada menunggu digulingkan, lebih baik ambil inisiatif lebih dulu. Memulai pemberontakan itu mudah, tapi tantangan sebenarnya datang setelahnya. Siapa yang pantas naik takhta? Aku jelas tak mau gelar itu. Bagaimana denganmu? Kaisar biasanya mati muda. Aku tak ingin nasib itu. Lalu siapa yang harus mengambil takhta? Ayah, aku masih muda. Pemberontakan sini, pemberontakan sana. Apa yang kau pikirkan hanya pemberontakan? Mengapa terobsesi jadi pemberontak? Perang butuh biaya besar. Sudahkah kau pertimbangkan biaya militer yang besar yang akan ditimbulkan ini? Sudahkah kalian berdua memikirkan masalah ini? Apa kau hitung biayanya? Tidak. Makanya, alih-alih merencanakan pemberontakan, kenapa tidak jadi permaisuri sementara waktu? Setelah punya pewaris, kita bisa singkirkan sang ayah dan pertahankan anaknya. Lalu kita punya alasan untuk menobatkan kaisar baru secara sah. Bukankah ini lebih baik dari pemberontakan? Bagaimana? Separuh dari dokumen ini berisi tuduhan terhadapmu. Mereka bilang kau salah tafsir pertanda, berpura-pura ahli, dan menyesatkan takhta. Aku malu. Mereka tahu rencanaku. Ahaha. Jangan menyalahkan diri. Para menteri itu terlalu jeli matanya, berakting lebih meyakinkan lain kali. Yang Mulia, laporan dari Barat Laut menyebut Marsekal Flores sedang menyiapkan mas kawin putrinya secara terbuka. Putrinya akan segera tiba di ibu kota. Bagus, maklumat kerajaan telah dikeluarkan. Seluruh ibu kota tahu, aku akan jadikan Putri Flores sebagai permaisuri. Dia takkan berani melawan terang-terangan. Begitu Putri Flores tiba, Yang Mulia bisa mulai menyerap kekuatan Barat Laut. Dengan militer terkendali, Marsekal Flores takkan berdaya. Yang Mulia, apa benar akan mengambil Putri Flores? Kau pikir aku sembarang mengeluarkan dekret? Hamba ini melebihi. Tapi reputasi Putri Flores sangat buruk. Bagaimana dengan potret Putri Flores yang kuminta? Sudah ditemukan, tapi Yang Mulia harus bersiap diri. Apa dia jelek?
Aku sudah lihat semua hal mengerikan yang bisa dibayangkan. Dia memang tidak cantik. Kenapa dia punya jenggot? Katanya dia terlahir begitu, membuatnya terlihat jantan. Jantan? Bulu hidungnya saja keluar. Ini disebut jantan? Seseram itu, biar kulihat. Mungkin demi negara, bertahanlah. Ini sudah tak tertahankan. Rory Webb, sampaikan pesan ke Pangeran Edward segera, undang dia hadiri pesta pernikahan kerajaanku. Dimengerti. Tapi sang pangeran mungkin menolak. Pilihannya tidak penting, asal dia tahu aku menikahi Flores sebagai permaisuri. Sementara itu, lacak rute perjalanan Flores ke ibu kota dan bocorkan ke Pangeran Edward. Jika pangeran tahu pernikahan yang mulia dengan Lucia Flores, dia pasti akan menghalangi. Jika dia juga tahu tentang rute perjalanan Lucia Flores. Lalu bagaimana jika dia tak tahan menyerang Lucia Flores? Yang mulia bermaksud melenyapkannya sama sekali. Akhiri ini selamanya. Perintahkanlah yang mulia. Kami pastikan Lucia Flores takkan sampai ke ibu kota hidup-hidup. Kerahkan penjaga elit, lindungi Lucia Flores mati-matian. Tak boleh ada kesalahan. Peta rute ini tepat jatuh ke tangan kita. Jika Lucia Flores tewas, semua jadi rumit. Yang mulia, haruskah kita turun langsung? Pangeran Edward pengecut itu akan mau terjebak. Karena itu, kita harus memberinya dorongan. Pakai ini, agar kita bisa jebak pangeran nanti. Tapi, pakai saja. Orang-orang itu telah melacak kami selama ratusan kilometer. Kita tunggu sekira waktu bertindak dulu, lalu serang habis-habisan. Tapi tadi, dua pria berbaju hitam muncul. Mereka tampak saling bertarung. Bertarung, bukannya mereka mengejarku? Mungkin faksi saingan, berselisih jalan, hingga harus berkonfrontasi. Benar. Tengah malam, gelap gulita di sini. Memakai topeng, sangat dramatis. Ada tulisan di topeng ini. Aku Pangeran Edward. Mungkinkah dia dari faksi pangeran? Tak. Asasin mana yang akan pakai topeng bertuliskan namanya sendiri? Pinter. Saat kita kerja gelap, kita sembunyikan identitas. Jadi ini artinya? Seseorang menjebak pangeran. Salah. Ini berarti pangeran ceroboh. Begitukah? Mereka kalah dari pasukan pangeran. Ayo ikut bertarung. Datang sendirian untuk menangkapku. Mereka nekat. Maju. Habiskan mereka. Cukup mengawasi, sekarang giliran kita. Berhenti, pencuri. Bajingan. Pergi.
Bagaimana kabarmu, Komandan? Untung aku punya bantalan untuk menahan pukulan. Komandan, aku temukan setengah giok liontin. Pasti ditinggalkan oleh dua pria berpakaian hitam itu. Ini adalah... Dia sebaiknya jangan sampai kutangkap, atau akan kupastikan koyak tubuhnya jadi berkeping-keping. Meski dia bukan lawan mudah, dia tetap kena pukulan telapak. Yang mulia, dia tidak lolos tanpa cedera. Dia mendaratkan 2 pukulan padaku, tapi hanya kena 1 serangan balasan. Ini tidak adil. Kegagalan ini sepenuhnya kesalahanku. Aku tak mengumpulkan informasi tentang kemampuan tempur rombongan Lucia Flores. Aku pantas dihukum. Yang mulia, cukup. Kerahkan pasukan pengawal istana. Temukan siapa yang berani melukai saya dan adili dia. Perintah dilaksanakan. Gelang giok yang mulia. Kapan ini bisa patah separuh? Bangsat terkutuk, berani-beraninya melukai jenderal muda begini. Kalau kutangkap, akan kukuliti hidup-hidup. Bagaimana rencanamu menemukannya? Mudah, siapa yang telapak tangannya cocok dengan memar di dada jenderal muda, itulah si pembunuhnya. Mau semua pria berbaris tempelkan tangan ke jenderal muda? Itu sama saja mengizinkan pelecehan. Mungkin bisa. Tunggu. Selain itu, ada gelang giok patah ini sebagai bukti. Tapi bekas telapak ini takkan pudar sebelum sampai ibu kota. Kita tiba dalam 2 hari. Kalau Kaisar melihat ini saat malam pengantin. Jangan sampai dia tahu ada yang meraba jenderal muda. Mudah diakali. Jangan biarkan dia melihatnya. Bagaimana menyembunyikannya? Kita bisa butakan mata Kaisar. Keterlaluan. Di ibu kota, kita di wilayah musuh. Kendalikan niat nekatmu. Zoe benar, kita butuh kecerdikan. Kenapa tidak pakai baju saja? Tapi jenderal muda harus menghasilkan pewaris malam itu. Bagaimana tanpa membuka baju? Telanjang bulat bukan keharusan. Apa? Siapa bilang harus telanjang semua? Masuk akal. Tapi kalau Kaisar tetap tidak sengaja melihat. Katakan itu tahi lalatku. Yang mulia, percaya dengan itu. Tahi lalat seperti apa? Yang berbentuk cap tangan. Kenapa tidak? Katakan Raja Neraka menamparku ke dunia ini dengan tamparan dahsyat. Kalau dia ragu, suruh tanya pada Dewa Maut. Dasar engkau bodoh-bodoh. Apa ini tidak masuk akal? Kami mengabarkan yang mulia. Kami menunggu hukuman yang mulia. Bekas pukulan dan tendangan masih bisa ku mengerti. Tapi jelaskan ini. Lalu jejak tapal kuda ini. Salah satunya menginjakku dengan kuda pacu. Kau lihat jelas? Berapa jumlah penyerang? 2 orang bertopeng. Wajah mereka tertutup. Hanya 2, bukan 3? Hanya 2 yang menyerang. Tak ada yang lain? Ada orang lain. Hanya Putri Marshal Flores yang bersembunyi di dalam. Ini tidak masuk akal. Lucia Flores punya 3 pengikut. Mungkinkah Lucia Flores adalah orang ketiga itu? Tidak mungkin. Suara yang kudengar jelas suara pria. Suara bisa disamarkan. Apa maksudmu? Kau pikir aku tak bisa bedakan pria dan wanita? Bukan yang mulia. Sebaiknya jangan. Lucia Flores itu tak punya kemampuan seperti itu. Jenderal muda belum juga datang. Pembunuh berdatangan silih berganti. Di mana hukumannya? Kabarnya selir senior Jane punya pengaruh dan kekuasaan besar. Mungkinkah dia dalangnya? Sehebat apa Kaisar ini hingga membuat selir senior Jane sampai cemburu buta? Lelaki tua berkuasa dengan jabatan tinggi tak pernah kekurangan wanita. Tapi pria tua tak berguna. Kalau tidak, jenderal muda kita tak bisa beraksi. Bagaimana bisa punya pewaris? Begini, dengan pria gelap gulita, rasanya sama saja. Ini berbeda. Prajurit versus pecundang. Benar-benar berbeda. Tepat sekali. Besok saat kita bawa surat pernikahan, aku akan uji dia untuk jenderal muda. Ya ampun. Jenderal muda. Jenderal, batalkan pernikahan ini, segera kembali ke barat laut. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Benarkah Kaisar berwajah buruk? Cukup jelek untuk memberontak dewa dan manusia. Astrolog istana bilang,
Tak hanya berwajah mengerikan, sifat buruknya pun sepadan dengan rupa, mudah marah dan sulit dibuat senang. Astrolog berani mengatakan itu? Jika sang kaisar benar-benar berpenampilan menjijikkan, berwatak jahat, dan tak bisa ditolerir, kau akan batalkan pernikahan. Menteri selalu menjilat penguasa. Jika bahkan pejabat mengakui keburukannya, wajahnya benar-benar mengerikan. Haruskah kita benar-benar memadamkan semua lampu di malam pengantin? Lebih baik biarkan lampu mati, atau kau akan hilang nafsu, Jenderal. Maka rencana untuk mendapat pewaris akan gagal total. Jangan khawatir, aku punya solusi. Apa rencanamu? Melihat kebutuhanmu akan pewaris, berikan bubuk ini besok malam, campurkan ke minuman kaisar. Ini akan membuatnya tak sadar, tapi penuh gairah. Lalu kau, Jenderal, tutupi wajah buruknya, ambil posisi, dan jamin kepuasanmu. Apa ini? Sengit, air, mata, berlinang. Hahaha, namanya saja sudah menjanjikan. Hahaha. Yang mulia, sudahkah lihat ramalan permaisuri? Apakah takdirku cukup kuat untuk mengutuknya sampai mati? Tampaknya ikatanmu dengan permaisuri tertulis di bintang. Bagaimana mungkin aku ditakdirkan dengan monster itu? Apa kau baca ini dengan benar? Tanda-tanda kosmis tak berbohong, takdir tak bisa dilawan. Kutolak pernikahan mengerikan ini. Lebih baik mati membujang. Apa kau punya obatnya? Pil gairah ini akan membuat permaisuri mengigau di malam pengantin, terbuai mimpi erotis, maka yang mulia bisa tetap suci tanpa diketahui siapapun. Racikan ini berhasil pada selir senior Jane. Efeknya sudah teruji. Tapi, ini bukan solusi permanen. Jika permaisuri tak punya pewaris, istana akan mulai curiga. Biarkan mereka panik, kecemasan mereka tak penting. Aku tak akan tidur dengan makhluk itu. Aku terlalu sayang nyawaku. Waktu yang baik telah tiba. Paduka, silakan melanjutkan. Saat yang baik telah datang. Paduka, mohon dilanjutkan. Ini hari bahagia Paduka, sebaiknya Paduka merayakannya. Bagaimana mungkin aku merayakan pernikahan dengan wanita buruk rupa ini, lalu menyuruhku menabuh jenderang dengan sukacita? Paduka sendiri yang memilihnya. Lalu kenapa kalau memang begitu, maka tahanlah dalam diam. Kau harap aku menyambutnya dengan senyuman? Aku sudah tak punya muka lagi. Jika Paduka begitu tak suka, silahkan sambut pengantin atas nama saya. Untuk negara dan rakyat, Paduka menanggung penghinaan dengan mulia, hamba kagum akan pengabdian Paduka. Kemunafikan yang fasih. Bulu hidungnya dipotong rapi. Terlihat cukup rapi. Oh, tangannya cukup halus. Sayang bagian lainnya. Ya, sekarang baru mengeluh. Jika harus berpegangan tangan, haruskah kau remukkan jariku? Itu sungguh kejam. Kau mencengkeram tanganku keras-keras, ingin mematahkannya. Aku merasakan intensitas kasih sayang Paduka. Saya ingin Paduka merasakan kehangatan pengabdian saya. Paduka salah menafsirkan niat saya. Asal Paduka tidak menyangka semangatku sebagai serangan. Tak ada wanita di dunia yang genggamannya sepertimu. Dibesarkan di utara liar. Aku tak punya keanggunan, tapi kekuatan kasar. Paduka, maafkan kekasaran saya. Di hari pernikahan kita, lukai saya sekarang dan hadapi tuduhan pengkhianatan. Maukah Paduka menghukumku karena menggenggam terlalu keras? Aku akan sebut ini pembunuhan. Pembunuhan? Bagaimana aku mencoba membunuhku dengan menggenggam tangan seperti ini? Anda. Yang mulia, sudah waktunya upacara dupa.
Sujud pertama kepada langit dan bumi. Sujud kedua kepada leluhur. Sujud ketiga sebagai suami istri. Upacara selesai. Mason Woods, hamba, ada urusan negara yang harus ditangani. Antarkan permaisuri kembali ke istananya. Perintah Yang Mulia. Yang Mulia, hamba Mason Woods yang mengurus urusan istana. Yang Mulia tinggal memerintahkan, hamba akan segera mengantar Yang Mulia kembali. Bantuanmu kami hargai. Hamba minta Anda keluar dari istana dan bawa masuk mas kawin serta rombongan hamba. Menurut protokol, Yang Mulia, pengawal pernikahan harus dipulangkan, terutama pengawal bersenjata. Bagaimana mereka bisa masuk ke istana dalam? Apakah istana dalam tidak punya penjaga sendiri? Ada, tapi semuanya pengawal kerajaan. Kalau begitu beritahu pengawal kerajaan untuk berhenti menugaskan penjaga ke hamba. Hamba akan menyediakan sendiri. Ini melanggar protokol, Yang Mulia. Setelah pasangan biasa menikah, pengantin pria mengantar mempelai ke kamar. Tapi setelah upacara, Yang Mulia pergi secara tiba-tiba tanpa mengantar hamba ke istana utama. Apakah ini pantas menurutmu? Ini agak tidak sesuai kelaziman. Karena beliau mengabaikan protokol, hamba juga tak perlu patuh. Buka gerbang istana. Jika Yang Mulia bertanya, suruh beliau bertanya langsung ke hamba. Tapi Yang Mulia, dengan hormat, bolehkah kami menanyakan keadaan Yang Mulia? Bagaimana tangan Yang Mulia bisa jadi seperti ini? Terjepit penjepit besi yang mengatup dengan keras. Tidak mungkin. Menurut pendapat hamba, tangan ini seperti dihancurkan cengkeraman manusia. Dilukai permaisuri, walau permaisuri berani, tak mungkin beliau berani memulai. Yang Mulia yang memulai konflik. Mulutmu terlalu lancang. Kalian merasa diri pintar sampai membuat kaisarmu terlihat bodoh? Tidak, tentu tidak. Jika Yang Mulia bilang penjepit besi, maka pasti itu penjepit besi. Persis, penjepit berbentuk tangan yang sempurna. Penjepit ini benar-benar tak kenal aturan. Hamba ingin mendisiplinkannya, tapi kekuatan penjepitnya luar biasa. Kurang ajar. Ini keterlaluan. Berani menjepit Yang Mulia seperti ini. Hamba akan segera balas penghinaan ini. Berani sekali menahan Baginda. Hamba akan segera balas penghinaan ini. Tunggu, ada masalah apa? Menurutmu ini masalah terhormat? Lalu harus bagaimana? Cukup, ini perlu perencanaan matang. Bila ada kesempatan lagi, hamba akan habisi mereka sekaligus. Paduka, Baginda. Laporan untuk Paduka. Permaisuri telah bawa semua penjaga keluarga Flores ke istana. Mereka kini kuasai semua pos di istana. Gantikan penjaga asli. Dengar ini. Dengarkan. Dia ubah istana kerajaan jadi benteng barat lautnya. Paduka, haruskah kita usir penjaga-penjaga itu? Serang mereka. Mereka harus dihukum. Dia terus menantang batas dan menghinaku. Apa dia sangka hamba mudah ditindas? Tapi jika diusir semua, bagaimana cari 3 pelakunya? Jadi maksudmu, hamba harus terima penghinaan ini? Bila pelaku ada di istana, investasi kita lebih mudah. Setelah ketemu, kita bisa lenyapkan. Sekaligus, hamba harus bertindak untuk tunjukkan. Hamba bukan bisa dianggap enteng. Siapa yang izinkan orang permaisuri? Pengawas harem Kasim Woods. Pertama, bawa Mason Woods untuk dicambuk berat. Tunggu. Komandan Webb, Kasim Woods bersalah apa? Lalai tugas dan langgar aturan istana. Bukankah dia ditugaskan melayani permaisuri? Permaisuri anggap dia andal dan bekerja baik. Justru itu. Jika dia dihukum sekarang, ini pertunjukan untuk siapa? Jika dia jadi cacat, siapa yang akan permaisuri perintah? Maukah kau gantikan? Perintah kerajaan tak bisa ditolak. Baik, jika dia tak bisa bertugas, permaisuri akan kebiri orang baru untuk isi posisinya. Kau tampak cocok. Banyak Kasim di istana. Permaisuri bisa pilih yang lain. Tidak, permaisuri suka yang baru dikebiri. Kau datang atas perintah yang kami hormati. Tapi sebagai kepercayaan kaisar, mengabaikan kewenangan permaisuri adalah pembangkangan. Hukuman apa pantas kau terima? Berani-beraninya kau putar balikan fakta. Pengawal.
bawa komandan web ke kamar Kasim. Bencana. Yang mulia, nyaris garis keturunanku terputus. Kelancangan mereka tiada batasnya. Sudahlah, aku tahu tipu muslihat mereka. Tepat setelah pernikahan, mereka membuat keributan. Mereka hanya ingin memancingku. Dengan trik konyol seperti ini, apakah Anda akan pergi? Jangan konyol. Selir Senior Jane mengeluh pusing tiba-tiba hari ini. Kita akan kunjungi dia sebentar. Baiklah. Jenderal, Kaisar tiba-tiba jatuh sakit parah dan mungkin tidak akan datang. Sakit parah, waktunya sangat tepat. Selir Senior Jane pura-pura sakit kepala, memancing. Yang mulia pergi. Hari ini seharusnya hari pernikahan Jenderal. Penghinaan sengaja ini sungguh tak bisa diterima. Tepat sekali. Dulu dia menghargai hati, wanita lembut di dunia ini. Seperti aku menghargai keberanian, satria pemberani di dunia ini. Keduanya sama berharganya. Jenderal, mengapa membelanya? Tidakkah Anda marah? Untuk apa marah-marah? Kecuali kemarahan bisa membunuhnya. Baru aku akan marah. Poin yang valid. Hari-hari Kaisar sudah dihitung. Mengapa buang energi marahi dia? Simpan untuk dirimu sendiri. Mungkin ini yang terbaik. Setidaknya dia tak melihat bekas telapak di dadamu dan memperumit keadaan. Untungnya kita tak membubuhi obat di anggur. Besok khasiatnya sudah hilang. Izinkan aku membantumu mandi. Siapkan air. Ada kabar dari istri permaisuri. Tidak ada laporan. Istri dalam tetap sunyi. Bukankah permaisuri memanggilku? Tidak ada permintaan. Perempuan tak sedap dipandang itu, berani bersikap sok susah. Mungkin Anda harus mengunjungi permaisuri sendiri. Melihat apa? Penampilannya yang tak pantas, atau tingkahnya yang kasar? Ingat, Anda yang ajak sekutu keluarga Flores mengabaikan putri mereka di malam pengantin akan memicu kecaman. Jika orang curiga ada maksud tersembunyi, klan Flores bisa membalas. Selalu Flores. Haruskah aku menurut keinginan mereka? Cukup, aku akan hadapi dia nanti. Mari kita lihat skema apa yang dia rancang. Jenderal, mengapa Anda terus menatap giok gantungan ini? Apa ada rahasia di sini? Tidak juga. Lalu mengapa menggenggamnya erat sekali? Aku merasa pernah melihat ini sebelumnya di suatu tempat. Apa ini terlihat familiar? Kaisar mendekat. Yang mulia telah tiba. Bukankah tadi bersama Selir Senior? Kenapa bisa sampai di sini? Sangat menjijikkan. Pertama di kamarnya, lalu pindah ke sini. Bisa jadi belum mandi. Seperti mengunyah tulang sisa orang lain. Masa tidak jijik? Cukup Rekendi mengeluk bantu Panglima Muda ganti baju cepat. Cepat. Permaisuri punya selera tinggi. Mandi dan membakar dupa di malam pengantin. Apakah sedang menantikanku? Kenapa yang mulia berkerudung? Seberapa buruk rupanya? Tirai ini menghalangi pandangan. Permaisuri, aku sedang bicara padamu. Kalian berdua, pergi sebelum dia marah. Permaisuri tuli atau bisu berani mengabaikan perintahku. Apa katamu? Kurang ajar, permaisuri meremehkanku. Tidak sadarkah? Sudah larut malam. Bagaimanapun, setiap aku datang, permaisuri harus menunggu. Kyo ini. Apa maksud permaisuri? Ingin tidur bersamaku? Jangan berkhayal. Kenapa masih berkerudung? Apakah merasa wajahmu terlalu buruk, tidak berani membuka?
Istana mungkin kurang cermin, tapi ada air seni. Berani sekali engkau? Kurang ajar. Yang Mulia terlihat tak sabar, bahkan lilin-lilin pun padam. Anda yang berlagak korban duluan. Anda yang memanfaatkan saya lebih dulu. Sebagai putra langit, perempuan macam apa yang tak bisa kudapat? Mengapa harus seputus asa ini? Memang, malam yang mulia, penuh janji temu. Manajemen waktu Anda tiada tara. Sindiran tajam Anda berasal dari kekesalan. Karena saya mengabaikan Anda di malam pernikahan, baiklah, aku beri kesempatan ini. Mari minum anggur pernikahan bersama. Sudah waktunya minum anggur pernikahan. Biarkan sang permaisuri liar minum. Kaisar nakal menghabiskan. Gairah, air mata prajurit. Gairahnya akan segera meledak. Tak perlu bantuan Yang Mulia. Saya akan menuangkan anggur Anda sendiri. Terima kasih, Yang Mulia. Ini minuman rahasia istana. Harus digoyang agar aromanya keluar sempurna. Mari kocok dengan kuat, biarkan khasiatnya menyatu sempurna. Silakan duluan. Kenapa tendang gak berfungsi? Mungkin dosisnya terlalu rendah? Permaisuri, mau secangkir lagi? Persis seperti pemikiranku. Kita kehabisan anggur. Bukankah ini seharusnya air mata sang perkasa? Mungkinkah pil ini cacat produksi, kehilangan khasiatnya? Yang Mulia, anggurnya sudah habis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana denganmu, Permaisuri? Aku berencana tidur. Semua selir sebelumnya, siapa di antara mereka yang tidak berduyun-duyun datang? Aku menjaga kesopanan, menerima kekasarannya, tapi dia berani menolakku. Baiklah, kalau begitu, aku tak akan ganggu istirahatmu. Permaisuri, aku akan kembali ke istana tenang. Baik, selamat jalan Yang Mulia. Selamat jalan, ini jelas-jelas teriakan. Kau ingin aku pergi ribuan mil? Gelap sekali. Yang Mulia menjegal aku. Itu sangat menyakitkan. Beraninya kau, Permaisuri. Aku bahkan belum mulai merengek. Apa yang kau teriakkan? Yang Mulia, Anda tidak apa-apa. Permaisuri, siapa yang berani menyandungku? Omong kosong. Kau yang menyandungku tadi, berani-beraninya membantah. Tadi, saat Yang Mulia sengaja menyandungku, aku mungkin tak sengaja menyentuh kakimu. Itu cuma refleks. Mana bisa kau tuduh aku sengaja melakukannya? Kalau boleh kukatakan, tendanganmu tadi, Yang Mulia, sangat menyakitkan. Kau boleh tak suka padaku, tapi kenapa repot-repot memukulku, menyandungku, dan menghinaku? Jika kau begitu membenciku, aku bisa kembali saja ke tanah barat laut asalku. Takkan kembali ke ibu kota. Lidahmu tajam sekali, membelitkan kebenaran dengan kata-kata. Jika aku membencimu, mengapa aku jadikan kau permaisuri? Sudah jelas kau yang menyandung dulu. Kini kau berlagak seperti anjing bersalah yang menggigit duluan. Yang Mulia melebih-lebihkan. Andai kau tak menyandungku dulu, apakah aku akan jatuh di kakimu? Apa aku menyandung permaisuri? Atau mungkin Yang Mulia tak hati-hati melangkah? Tapi kaki Yang Mulia menjulur seperti capit kepiting. Kakiku panjang, perlu kuregangkan sesekali. Ada masalah, tinggi badanku jadi kejahatan. Tajam lidah, kau memutarbalikkan fakta. Duri dalam daging. Kaisar anjing, kau lawan yang sepadan. Ada apa, Yang Mulia? Kaki Anda bermasalah? Tidak ada.
Rematiku kambuh saja, permaisuri sialan itu. Apa yang mulia pernah rematik sebelumnya tak ingat ada keluhan seperti itu. Sejak kapan ini terjadi? Mengapa tak ku ketahui? Otakmu juga kena rematik rupanya. Di hari pernikahan, yang mulia terus menerima luka. Ini tak bisa ditolerir. Perintahkan saja, yang mulia. Aku akan segera berangkat untuk menuntut keadilan. Kemarilah. Mengapa tak kau bunuh permaisuri untukku? Yang mulia bercanda, tak mungkin kubunuh permaisuri. Untung bisa selamat dari pengawalnya. Tak berguna. Minggir. Ada apa ini? Semua anggur sudah habis, tapi ketika yang mulia pergi tadi malam, dia terlihat baik-baik saja. Tidak ada tanda dia dibius. Cibubo itu tidak efektif. Mustahil. Itu formula rahasia. Pria terkuat sekalipun tak bisa tahan. Dia minum setengah botol, tapi tak ada efek. Bagaimana dengan setengahnya? Kau yang minum? Mengapa Jenderal meminumnya? Lihat noda anggur di dekat kursi. Karpetnya juga bau anggur. Jadi, yang mulia tidak meminumnya. Kaisar licik itu masih penuh akal bulus. Jenderal, Liontin Giok ini. Simpan baik-baik dulu. Nanti, selir-selir akan datang memberi hormat. Aku akan cari informasi saat itu. Semua sakit? Bagaimana? Ini wabah menular? Tenanglah, Yang Mulia. Jenderal, haruskah kita batalkan penghormatan? Kita tak butuh kehadiran mereka. Yang Mulia, jangan. Jika dibatalkan, mereka akan berduyun ke Istana Limpit merusak wibawa Anda. Tak ada yang datang kini, tapi kewibawaanku tetap. Mungkin kita perlu strategi untuk menarik hati para selir. Ini bukan perang. Mengapa cari sekutu? Biarkan mereka sesuka hati. Tapi Yang Mulia, jika semua selir berpihak pada selir Senior Jane, akan tersiar kabar. Yang Mulia hanya permaisuri nama. Selir Senior Jane punya pengaruh dan kekuasaan. Tapi mengapa bukan dia permaisuri? Tetap tenang. Sebelum jadi janda permaisuri, aku tetap permaisuri. Yang Mulia, ucapan itu berbahaya. Dinding punya telinga jika Yang Mulia dengar. Santai saja. Istanaku dijaga, pengawal pribadiku. Tak ada mata-mata di sini. Jika sampai ke Yang Mulia, itu ulahmu. Saya menanyakan tentang kondisi permaisuri. Anda beritahu saya, temperamennya adalah buku petunjuk, gaya lembut dan baik. Dia menanggung anggun-anggun yang pas Empress. Anda, sudahkah Anda sembunyi, mengganti permaisuri saya? Tes pelayan ini tidak akan berani. Jika Anda benar-benar tidak berani, kemudian mengapa Bletan ini falsehood? Penjaga, meneruskan hukuman. Majinan Anda, Yang terpenting, tugasnya mencari di mana saja untuk hutan Yunuk. Biarkan dia mencari, hanya kepercayaan diri. Tapi, bagaimana jika Lak bongkar, Mason Woods dilaporkan? Tidak mungkin terekspos pengawasan Anda tentang istana? Cukup. Mason Woods, oh Mason Woods. Jangan gagal untuk memenuhi harapan saya. Di Istana Permaisuri, Anda harus membuktikan nilai Anda. Dapatkan kepercayaan lengkap Empress. Memahami. Yang tugasnya mau sampai memanggil ingin sebelumnya. Tersembunyi, saya mati tidak mengirim. Anda akan berada di bawah bulu mata sekarang. Pelayan yang sederhana ini. Terima kasih si pemberani untuk rahmat kedua ini. Merasa nyaman. Seperti yang sekarang Anda melayani saya akan memastikan perlindungan Anda. Kepentingan Anda mungkin yakin. Saya memahami dengan baik apa membutuhkan kebijaksanaan dan harus tetap tidak dikatakan. Ayo, kami akan memeriksa Sabtu pagi ini. Lima hari telah berlalu. Berapa lama? Apakah ilusi akan bertahan? Pria yang terhormat. Mual namun berpura-pura, bayar tanpa keberatan. Ini tidak dapat berdiri. Banyak penduduk istana mengklaim penyakit tanpa tanda-tanda pemulihan. Istana padat pemukiman dengan kuarter sempit. Kami harus mencegah penyebaran epidemi.
Kayu unik, memanggil dokter yang tersedia, bawa obat anti wabah terbaik. Kami akan memeriksa tali dalam. Kudus Anda bermaksud untuk... Yang Mulia, harap dimengerti. Tanpa perintah jelas dari selir senior, kami tak berani memberi izin masuk. Yang Mulia, mohon menarik diri. Istana bagian dalam dilanda wabah. Semua istana lain telah mendapat perawatan tabib istana. Hanya kamar selir senior Jane berisiko menyebarkan penyakit. Siapa yang akan menanggung tanggung jawab seperti ini? Kami hanya menjalankan perintah selir senior Jane. Kami mohon Yang Mulia untuk tidak memaksa lebih lanjut. Menghalangi permaisuri? Bukankah ini melampaui batas? Kurang ajar. Cukup. Mari berkompromi untuk mengendalikan wabah. Selir senior Jane akan dikarantina di kamarnya selama masa isolasi. Tempatkan penjaga di sini selama 15 hari pertama. Sebagaimana perintah. Karantina? Omong kosong. Ini penahanan rumah. Panggil penjaga istana tengah. Segel gerbang istana. Siapa yang mengklaim aku sakit? Yang Mulia membuat manuver besar untuk urusan sepele. Semua selir mengaku sakit beberapa hari terakhir karena tidak melihat selir senior Jane. Kukira kau juga telah jatuh sakit. Jangan takut, aku membawa kenyamanan. Dengan kepergian Yang Mulia, aku merawat bunga kesayangannya. Betapa ambisius permaisuri kita dalam mengambil alih tugas kekaisaran. Aku tak perlu dirawat. Lalu kenapa absen rapat pagi? Hanya kelelahan. Karena kunjungan malam Yang Mulia yang terlalu sering hingga membuatku lelah. Fajar datang terlalu cepat. Kekurangan stamina rupanya. Saudariku, jaga tenagamu agar tidak patah. Banyak selir istana nyaris tak pernah melihat wajah kekaisaran, apalagi melayani Yang Mulia. Ada yang kekeringan, ada yang kebanjiran. Aku usulkan, hentikan kelelahanmu, bagikan kesempatan. Gerak-gerik Yang Mulia di luar kendaliku. Saat dia datang ke kamarku, haruskah kutetapkan kehadiran kekaisaran perlu pelayanan tepat? Layani jika harus, tapi kupastikan jalannya tak akan mengarah ke sini. Mulai sekarang, aku akan buat sistem jadwal, membagi setiap selir berdasarkan pangkat dan status. 1 kesempatan bulanan untuk melayani kaisar. Dengan ini kau bisa istirahat, yang lain dapat tujuan, semua merasa puas. Kau berencana untuk meruntuhkan anugerah kekaisaranku. Sejarah akan mengingat mereka yang memonopoli anugerah sebagai selir perayu, memikat penguasa, membahayakan kerajaan, merusak tatanan negara. Selir senior Jane, maukah kau menjadi ancaman kerajaan seperti itu? Tak berani. Sangat disayangkan. Maka jadwal Yang Mulia akan kuatur sepenuhnya. Jenderal, kenapa Anda jadwalkan semua orang duluan, tapi tak sisakan untuk diri sendiri? Kenapa tak atur jadwal diri sendiri dulu? Sisihkan setengah bulan untuk kebutuhan pribadi. Seluruh harem kerajaan hanya punya 1 kuda pejantan tersisa. Setiap selir berebut perhatiannya. Jika ku monopoli selama setengah bulan, apa yang tersisa untuk yang lain? Tapi Yang Mulia tak boleh lewatkan 1 malam pun. Bagaimana melanggengkan garis keturunan? Aku temukan cara alternatif tanpa perlu keterlibatan langsungku. Cara seperti apa? Dengan banyak selir di harem dan banyak rahim potensial, jika ada yang mengandung ahli waris, anak itu akan kuadopsi sebagai penerusku. Dengan begitu, tak ada perselisihan asal-usul dan garis keturunan terjaga. Ahli waris adopsi bisa jadi putra mahkota. Kompromi yang cukup baik. Maka kita harus tingkatkan kesempatan mereka. Lihatlah rahim siapa paling subur. Jadwal ini menunjukkan hanya 4 hari istirahat per bulan untuk Yang Mulia. Bukankah ini terlalu ketat? Beberapa malam menjadwalkan 3 hingga 4 selir per malam. Apa ginjal Yang Mulia sanggup? Maka kita harus atur pola makannya. Jangan khawatir, kami beri tonik ginjal tiap hari. Ngomong-ngomong, aku agak lapar. Jenderal, seberapa sempurna rencanamu? Bagaimana memastikan Yang Mulia benar-benar patuhi jadwal ini? Dulu di pasukan berkuda, kuda pejantan perlu diberi pakan bergizi. Untuk penggemukan dulu, nutrisi tepat membuat kuda jadi lebih bersemangat. Tapi jika kaisar menolak bekerja sama, manusia lebih mudah dikelola daripada kuda. Solusi lebih banyak dari rintangan. Yang Mulia, permaisuri telah siapkan jadwal selir kerajaan untuk persetujuan Anda. Bawa ke sini untuk ditinjau. Dia perlakukan aku seperti ternak, bak kuda pejantan.
Yang Mulia berpesan, dengan banyak selir Anda, tugas pun bertambah banyak. Dia kesal dengan keberadaan haremku, minta kamarku hanya untuk dirinya. Meski sudah jadi permaisuri, tetap tak puas hati. Sungguh, hati wanita penuh kecemburuan, terlalu sempit untuk menampung saingan kecil. Hah? Benarkah ini? Yang Mulia... Ada kabar baru. Apakah Yang Mulia sudah menyetujui proposal saya? Yang Mulia akan berada di Istana Pusat malam ini. Harap siapkan segala keperluan. Mengapa beliau datang? Ini bukan rencana semula. Yang Mulia telah memutuskan tidak hanya bermalam ini, tapi juga 15 hari ke depan. Segera siapkan balai samping secepatnya. Urusan negara akan ditangani di sana. Berani-beraninya permaisuri mencampuri keputusan Yang Mulia. Ini jelas peringatan untuknya. Dia selalu berkhotbah tentang kesetaraan untuk semua, tapi kini Kaisar justru memilih istananya selama 15 hari. Kemunafikan ini akan membuat selir lain meragukan wibawanya. Permaisuri pasti senang sekali karena Yang Mulia tinggal bersamanya selama ini. Dia mungkin terlalu girang hingga lupa segalanya. Lalu bagaimana? Sudah kuduga beliau tidak akan menepati sepenuhnya. Lalu apa rencananya? Aku ada ide, jika beliau tidak mau mengunjungi mereka, bawa para selir ke balai samping. Bangsawan Duffy. Bangsawan Duffy, Yang Mulia menghargai kerja kerasmu. Silakan nikmati hidangan ini. Kau butuh tenaga untuk melayani Yang Mulia. Berterima kasih pada Yang Mulia. Cicipilah segera, Bangsawan Duffy. Mengapa kau di sini? Yang Mulia, permaisuri terus mengajakku bicara hari ini. Aku menjadi lelah, jadi beliau mengizinkan aku beristirahat di sini. Oliver Duffy, tambahkan tinta. Oliver Duffy? Yang Mulia, Kasim Duffy sudah tertidur. Aku berada di istana malam ini, menemani Yang Mulia Permaisuri. Begitu tahu Yang Mulia butuh tinta, aku segera mengantarnya. Yang Mulia. Kasim Duffy. Permaisuri mengundangmu makan malam. Kasim Duffy. Terima kasih Yang Mulia. Aku tidak lapar. Minumlah teh untuk melegakan tenggorokan. Aku juga tidak haus. Apa kau lelah? Aku juga tidak lelah. Oliver Duffy, bawakan kuasnya. Kasim Duffy tertidur. Aku di sini untuk mengantarkan kuas kepada Yang Mulia. Ruang samping sangat rentan. Besok Yang Mulia sebaiknya tidak ke sana. Mengapa aku tak boleh pergi? Aku ingin melihat akal apa lagi yang bisa dia... Yang Mulia, tak ada yang bersembunyi di aula samping. Sungguh tidak ada. Batu tinta masih berisi tinta. Lihat. Kuasnya berfungsi sempurna. Kuasnya baik-baik saja. Keluar. Jaga pintunya. Yang Mulia, saya menyalakan lampu Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia. Flores, berani-beraninya kau. Ini keterlaluan. Yang Mulia. Apa Yang Mulia yakin? Saya tak bisa mengendalikanmu.
Jenderal muda, rencana malam ini gagal. Yang Mulia memanggilmu ke aula samping. Apa pelayannya kebanyakan? Seharusnya hanya disiapkan 3 orang sejak awal. Untung lampunya mati. Saya tak lihat wajahnya yang aneh. Bunga, tahukah kau di harem ini merayu penguasa adalah kejahatan besar? Merayu? Siapa yang merayu siapa? Rayuan apa? Berulang kali kau kirim orang mengganggu saya. Itu bukan rayuan. Lalu apa? Dengan semua insiden di aula samping, selir sukarela membantu. Apa salahnya? Lalu kenapa selalu ada masalah di aula samping? Pertama kuas patah, lalu tinta kering, sekarang lampu padam. Pada akhirnya, ini semua kesalahan manajemenmu. Batu tintanya rusak, makanya tintanya habis. Kuasnya cacat, kualitas buruk. Lampu mati karena kehabisan minyak. Jelas, benda-benda ini memberontak. Jangan kira status keluarga bungamu membuatmu kebal hukum. Saya bukan dari keluarga Bunga, saya Flores. Bunga, apa kau mendengarkan perintah kaisarmu? Hari demi hari, Bunga. Lucia Bunga, Lucia Bunga. Nama saya bukan Lucia Bunga, saya Lucia Flores. Kau benar-benar tak bisa diajar. Yang Mulia, saya bersumpah setia tanpa syarat, sampai taruhan nyawa sekalipun. Bunuhlah permaisuri untukku. Jika benar ada cara untuk menyingkirkan pengawal elit di sekitar permaisuri, akan kucoba. Benarkah? Bersabarlah, biar ku rencanakan strategi. Panggil Larry Walsh. Suruh dia cari seseorang. Perintahmu junjung tinggi. Jenderal muda, pengawal kekaisaran belakangan, sering mengintai, mengawasi gerak-gerik kita. Bak pencuri biasa. Mau kita beri pelajaran? Mengapa? Mereka mata kaisar yang dikirim selidiki rahasia permaisuri. Kita harus sembunyikan kemampuan, hindari ketahuan. Bagaimana jika mereka tahu kita hanya pelindung permaisuri? Apa yang mencurigakan? Mereka akan semakin waspada. Jika hari itu tiba nekat untuk menyingkirkanku, kalian berdua target pertama. Tetap sembunyi dan siaga. Saat waktunya tiba, kita serang secara tak terduga. Kami tetap bersembunyi. Yang Mulia, saya telah menguji semua penjaga. Di sekitar permaisuri, kemampuan mereka tak melebihi penjaga istana biasa. Tak ada jejak trio itu. Dia tak punya pasukan rahasia? Mustahil. Saya pernah sergap mereka. Mungkinkah trio itu menguap begitu saja? Permaisuri dengan 2 dayangnya, total 3 orang. Benar, tapi mereka hanya perempuan, bukan petarung handal. Apa salahnya perempuan? Perempuan tak boleh mahir? Serigala betina liar itu, kau tahu kekerasannya. Yang Mulia pernah berkata sebaliknya. Saya paham, saya akan selidiki sendiri. Kembali. Berkelahilah sebagai penjahat untuk menyamar, kurang mencolok. Gadis cantik, biar kucicipi kecantikanmu. Dari mana pencopet ini datang? Berani macam-macam dengan kakekmu. Sembunyikan kemampuan. Jangan sampai dia tahu. Dari mana bajingan ini muncul? Jangan dekati aku. Si cantik masih mau kabur? Biar ku perlihatkan sayangku padamu. Di barat laut mereka memanggilku pengumpul kepala, terlalu kasar terdengarnya, jadi ganti jadi pemetik persik. Ini pertama kalinya ada yang memanggilku gadis cantik. Jenderal, pria ini menyamar sebagai pengganggu untuk menguji kemampuanku. Bagaimana menanganinya? Di mana? Biar kulihat. Itu dia. Ada yang kenal pria ini? Tidak pernah lihat. Buang saja ke sungai. Kalau bunuh ya bunuh saja, biar mayat di air. Mau kena investigasi? Bawa dia keluar kota dan bakar mayatnya sampai habis. Kita pendatang baru di sini, jangan terlalu kejam. Lagi pula sekarang aku permaisuri, kalau harus bunuh, lakukan terang-terangan. Pembunuhan diam-diam malah menimbulkan tuduhan. Lalu harus bagaimana? Kirim ke ruang Kasim. Bilang kita tangkap Kasim palsu yang menyelinap. Biar dia memperbaiki akhlaknya. Dimengerti, kami pastikan dia. Page.
Ini penyusup yang ditemukan malam ini di kamar Yang Mulia. Dia pasti salah satu yang seharusnya dikebiri hari ini yang berhasil lolos. Bagaimana ini bisa terjadi? Biarkan dia berkeliaran di harem. Berani kalian bertanggung jawab atas penghinaan pada Yang Mulia? Kita melewatkan satu, jumlahnya pas saat pemeriksaan siang tadi. Kalian salah hitung. Cukup. Yang Mulia memaafkan kalian. Kalian kerja lembur. Segera singkirkan dia. Ya. Paige, bukankah ini tidak pantas? Baik. Buat seperti kecelakaan. Di mana aku? Tenang, hanya satu rasa sakit. Sebentar lagi selesai. Dorian Sawyer, beraninya kau? Kau, bagaimana kau tahu siapa aku? Buka mata kotormu dan lihat siapa di depanmu. Komandan Webb. Ampun, semua ini perintah Yang Mulia. Keluar. Kau benar-benar tak berguna. Gagal uji dayang rendahan, kena obat, nyaris dikebiri. Untuk apa kau ada? Yang Mulia, hamba tak menyangka dia bawa obat lumpuh. Ampunilah hamba. Cukup alasanmu. Haruskah aku urus semuanya? Yang Mulia, menginterogasi dayang sendiri? Kau payah, gunakan algojo bayaran. Adukan selir senior lawan permaisuri. Aku tak percaya permaisuri ular itu akan terus berkonspirasi. Yang Mulia. Hamba sibuk mengurus permaisuri akhir-akhir ini hingga melalaikan Yang Mulia. Jika ada waktu, kunjungi bendahara kekaisaran. Pilih apapun yang disuka sebagai ganti rugi. Hamba tak perlu ganti rugi, tapi kehadiran Yang Mulia lebih sering. Datang. Yang Mulia, permaisuri, selir, senior, Jane mengambil tambahan 30 gulung brokat hari ini. Maafkan hamba permaisuri, tapi selir senior Jane mengambil 10 bejana porselin berlapis emas. Kami tak bisa menghentikannya. Permaisuri, selir senior Jane ambil lagi peti mutiara. Biarkan selir Jane ambil yang dia mau. Berhenti laporkan setiap kali. Yang Mulia, Anda harus tahu persediaan bulanan istana mengikuti peraturan ketat. Kelebihan selir senior Jane melanggar protokol. Sungguh tak pantas, hamba bahkan belum mulai menggelapkan. Dia sudah menjarah. Kurang ajar. Haruskah kita pindahkan semua harta ke istana pusat karena permaisuri memerintahkan ambil sesuai kebutuhan? Tapi kekayaan sebanyak ini tanpa pelamar tampan. Sia-sia belaka. Lalu bagaimana? Tak bisa biarkan dia monopoli keuntungan. Tepat. Bagi rampasan sama rata, karena dia buat presiden, bagikan sisanya. Yang Mulia, ini melanggar protokol. Membagikan semuanya akan kosongkan bendahara. Bendahara kekaisaran ada untuk harem. Tapi itu kekayaan besar. Saya tahu. Lalu kenapa berikan? Ini bukan perak saya. Jika kaisar mengetahui, lalu bagaimana? Bukan hamba yang mulai. Adapun hamba hanyalah permaisuri yang... Apa yang kau katakan? Ulangi perkataanmu. Sang permaisuri berkata, merawat selir saja sudah mahal, apalagi seluruh harem. Tapi kasir Paduka sangat berlimpah. Paduka akan mudah mengisinya kembali. Apa perempuan gila itu sudah gila? Wanita gegabah itu, ku minta dia hadapi selir senior, bukan habiskan kasirku untuk cari muka. Kini seluruh istana menganggap sang permaisuri bijaksana dan berwibawa. Cantik dan berhati mulia, Paduka, rencana Paduka singkirkan dia lewat orang lain tampaknya berbalik arah. Aku tak minta pendapatmu. Cukup. Malam ini, aku yang akan urusi dia. Ada kabar baik, saudari-saudari? Sudah 3 bulan berlalu, tapi tak ada kehamilan. Panggil tabib istana segera, periksa semua sampai tuntas. Atasi masalah kesehatan segera. Parhi, semua selir dalam kondisi sehat, tanpa masalah kesuburan. Meski konsepsi tak bisa dijamin, walau sudah dicoba berkali-kali,
Mengingat frekuensi kunjungan Paduka ke harem selama ini, aneh tak ada yang hamil. Ini Paduka, mungkinkah masalahnya ada pada Kaisar? Haruskah tabib memeriksa kondisi Paduka? Mungkin, tapi pertanyakan kejantanan Paduka akan melukai harga dirinya. Kita ambil denyut nadinya diam-diam, tanpa memberi kesempatan menyangkal. Setuju. Segera laksanakan. Apa kau yakin Kaisar akan lewat sini malam ini? Yakin, malam ini jadwalnya ke Selir Cora, jalur ini langsung menuju kamar Selir Cora. Bagus, aku yang pukul dia. Kau yang tangkap, kita ambil denyut nadinya. Dimengerti. Yakin Ratu Liar, pergi ke Taman Kekaisaran. Positif, Mason Wood sendiri bilang Yang Mulia sedang ingin menikmati bunga. Wanita nekat, apa yang bisa dilihat di gelap gulita begini? Bunga apa yang bisa dinikmati? Mungkin bukan bunga, tapi Taman Kekaisaran, tempat ideal buang mayat. Benar. Aku akan pukul dia, lempar ke danau. Siapa berani tuduh Kaisar? Aku permisi dulu. Pengecut menyedihkan. Tunggu di sini. Akan kuhabisi wanita itu. Kehebatan Yang Mulia pasti menang. Jenderal, dia datang. Itu dia, kenapa sendirian? Oliver Duffy mana hari ini? Tak tahu, wajah jelek Kaisar tak pernah kulihat jelas. Tanpa Oliver Duffy sebagai acuan, sulit memastikan. Siapa peduli siapa dia? Pukul dulu baru tahu. Salah sasaran? Coba yang lain. Masuk akal? Kalian sembunyi. Nanti saat aku kasih kode, langsung serang. Siap. Siapa itu? Selir mana lagi? Cari kebetulan, cantik mencolok. Tapi aku tak ingat. Air ibu kota memang suburkan kecantikan. Kulitnya lembut, segar bakal mekar. Tinggal di istana mana? Ada yang mendekat. Cepat sembunyi di Taman Batu. Ini tidak mungkin, aku adalah Kaisar. Mengapa harus sembunyi? Ada yang familiar dari kehadirannya, seperti pernah kami temui sebelumnya. Selir kerajaan harus bersikap dengan tata krama yang pantas, sangat tidak pantas. Apa salahnya menarikmu? Jangan anggap baikku sebagai kelemahan. Aku adalah Kaisar datang. Kaisar? Lalu siapa aku ini? Berbaliklah dan lihat sendiri. Kaisar datang. Kulitnya halus sekali, pantasan mudah ditipu. Dari mana datangnya pria tampan ini? Bahkan dibanding hewan peliharaan, jenderal di garnisun barat laut, dia lebih menawan. Sepertinya dia sedang menguji kemampuan tempur jenderal pengawal kekaisaran. Wajahnya sangat rupawan. Sayang jadi pengawal kekaisaran. Sayang sekali. Siapa peduli identitasnya? Bawa dia ke istana tengah untuk hiburan jenderal. Istana melarang memelihara pendamping pria. Siapa yang tahu, istana kita penuh orang setia, kami akan sembunyikan dia aman. Masuk akal. Cepat bawa dia kembali. Jenderal, lihat. Gelang giok ini terasa familiar. Jadi ini, si pembunuh sebelum... Jenderal, kami telah menemukan orangnya. Apa yang ingin Tuan perintahkan? Wajahnya begitu tampan. Sayang sekali kita harus mengirimnya ke rumah Kasim. Apa kita akan mengebirinya? Setelah prosedur, dia akan jadi Kasim istana. Biarlah ini jadi balas dendam kita. Setuju, hamba akan mengawal Yang Mulia. Hamba hafal lorong-lorong ini. Siapa ini? Calon pengebirian lagi. Masuk area terlarang. Ganggu permaisuri. Kami dapatkan buronannya. Selesaikan tugas. Cepatlah, permaisuri membutuhkannya. Jangan biarkan dia kabur lagi. Ini tak mungkin. Biasanya calon Kasim itu dari keluarga miskin. Tak ada yang seberwibawa ini. Menyusup ke area kerajaan, pasti berniat jahat. Lakukan saja.
Akhirnya takut juga kau. Di mana rasa takutmu saat coba membunuhku? Benar, setelah semua kejahatanmu, ini takdirmu. Jangan takut, cuma sakit sebentar. Gigit kuat-kuat, tidak akan membunuhmu. Berani menyentuh kaisarmu sendiri. Kuambil kepalamu. Berani-beraninya pakai sebutan kerajaan? Sejak kapan Kasim klaim kedaulatan? Abaikan saja. Ucapannya tak karuan karena obat. Lanjutkan. Segera. Berhenti. Berani-beraninya melakukan pengkhianatan pada Yang Mulia. Paige? Apa aku salah dengar? Katanya ini sang kaisar. Berarti yang menyerang jenderal adalah kaisar sendiri? Kalian anjing-anjing tak berguna. Berani sekali. Kurang ajar, berani mengganggu Yang Mulia. Ampun Yang Mulia, kami tak sadar kehadiran Yang Mulia. Permaisuri memerintahkan menangkap penyusup di harem kekaisaran. Kami hanya menjalankan perintah. Di mana Permaisuri sekarang? Jadi sang kaisar licik ini dalang pembunuhan jenderal muda. Ini keterlaluan. Tanpa berhadapan langsung, ia berani mengkhianati kita, merencanakan pembunuhan tanpa pertarungan jujur, tanda nyata kejahatan dan kelicikan. Benar, kita harus segera bertindak. Tenang, aku bisa kalahkan dia jika perlu rebut tahta. Akhiri sandiwara ini. Yang Mulia datang. Bilang aku sedang istirahat. Meski sedang tidur, kau harus temui Yang Mulia. Benarkah ucapannya? Dia mulai sok kuasa. Jenderal muda, mungkinkah balas dendam atas rencana pengebirian kita? Jika benar, kita tak punya alasan. Tenang. Biar ku hadapi. Jika dia mau mendengar, mungkin kita bisa berdialog. Permaisuri. Pejabat kantor Kasim bersaksi. Coba jelaskan alasanmu. Potret Rory Webb tidak mirip sama sekali. Berwajah manusia, tapi berperilaku binatang. Aku difitnah Yang Mulia, mengirimmu ke kantor Kasim untuk pemulihanmu. Pemulihan di ruang pengebirian. Kau anggap aku bodoh? Yang Mulia pingsan tiba-tiba. Aku terburu-buru. Pingsan? Kau pukul aku sampai pingsan. Memukul kaisar adalah pengkhianatan. Aku akan menjeratmu dengan tuduhan makar. Pengawal, bawa Lucia Flores. 50 cambukan. Segera mohon maaf Yang Mulia. Tunggu. Mengenai Datsni, apa Yang Mulia Stoke punya tanggung jawab? Kita sudah menikah lebih sebulan, tapi aku belum pernah melihat wajah asli. Yang Mulia, andai tahu kaisar yang sebenarnya, masakan ku kirim ke kamar Kasim. Jika tahu aku permaisuri, mengapa sembunyikan identitas? Dengan logika ini, apakah aku yang salah? Bukan begitu. Jika Yang Mulia tak mau memberi audiensi, mengapa jadikan aku permaisuri? Mengapa tak turunkan gelarku? Aku pulang ke barat laut saja. Sudahlah ancaman pulang ke barat lautmu. Permaisuri, aku tak akan menurun kamu, tapi hinaan ini harus dihukum. Pilih 50 cambukan dari komandan Webb atau aku balas tamparanmu dengan setimpal, pilihlah bijak. Kaisar dewasa begini, masa kekanak-kanakan. Bila bijak, pilih hukuman Webb saja, atau nanti aku yang menghajarmu. Jika komandan Webb yang menghukum, isu perselisihan kekaisaran akan tersebar di istana. Tapi jika kaisar sendiri yang memukul, itu bisa dianggap senda gurau suami istri. Biasa saja, pukullah di sini. Yang Mulia ragu-ragu? Omong kosong, kau yang pilih ini. Jangan salahkan aku nanti. Yang Mulia. Aku hampir tak pakai tenaga, telapakku tak menyentuhnya, tapi dia pingsan dulu. Bangun, jangan kira pura-pura mati bisa selamatkanmu. Yang Mulia Permaisuri hanyalah wanita tak berdaya. Paduka sudah membuatnya pingsan. Haruskah membunuhnya juga? Yang Mulia, kasihanilah. Cukup. Rory Webb, panggil tabib kerajaan. Segera. Izinkan saya memeriksa Yang Mulia.
Apa yang menyebabkan permaisuri? Tak perlu, pingsannya tanpa alasan, pakai semua jarummu, tusuk terus tanpa henti sampai dia siuman. Tapi, haruskah saya mengajarimu bekerja? Hamba tak berani kan? Kita harus pindahkan Yang Mulia ke ranjang untuk pengobatan yang layak. Kalian dengar? Pindahkan permaisuri ke ranjang. Maafkan kelancangan kami, tapi kami tak sanggup angkat. Pengobatan apa yang perlu pemindahan ranjang? Menusuknya di sini bisa sekaligus membunuhnya. Merawat di sini mustahil dilakukan dengan benar. Mungkin Yang Mulia bisa membantu. Apa permaisuri dari besi? Kenapa berat sekali? Apa engkau coba menggertakku? Tenaga dalamku membuatku tak tergoyahkan. Dengan banyak orang, walau seberat apapun, harus kupindahkan ke ranjang itu. Yang Mulia, angkat sekarang. Saya, punggungku cedera. Tabib, biarkan permaisuri rawat Yang Mulia dulu. Kau? Baiklah, tabib kerajaan Lane. Apa ada temuan? Bisakah Kaisar punya keturunan? Tunggu Nona Peach, soal kesehatan Kaisar. Hamba tak berani sembarangan bicara. Ambil kembali kantong emas ini ke tempat asalnya. Jadi maksudmu Kaisar mandul? Aku tak pernah bilang begitu. Begitulah keadaannya. Kemakak mandule, mempersulit segalanya. Tiran itu sudah busuk sampai ke tulang sumsum. Kenapa tak langsung memberontak? Mustahil. Kita masih terjebak di istana, di bawah kendali orang, untuk amannya. Kita harus dapatkan ahli waris. Tapi bagaimana tiran itu bisa punya anak kalau mandul? Siapa peduli ayahnya siapa? Jika kuakui sebagai miliknya, maka haruslah jadi miliknya. Jenderal muda akan pura-pura hamil? Lalu kita bawa bayi dari luar istana? Luar biasa Jenderal muda. Meski Kaisar tahu, itu bukan darahnya. Dia harus jaga muka dan mengakuinya. Tapi bukankah ini perlu Jenderal muda tidur dulu dengan si tiran? Tak bisakah langsung bawa saja bayinya? Itu bisa mencurigakan. Baginda usia muda sudah sakit pinggang? Pasti terlalu bersemangat? Sudah cukup omong kosong. Baginda cedera pinggang saat mengangkat permaisuri. Kalau bukan karena permaisuri, mungkinkah Baginda begini? Kaisar mengangkat permaisuri? Baginda sangat mampu. Hanya saja salah teknik saat mengangkat. Cedera pinggang biasa terjadi. Tapi kapan Baginda pernah angkat permaisuri? Pernah lihat Baginda mengangkat selir dari harem sebelumnya? Sekarang kamu sebutkan. Itulah sebabnya. Aku butuh orang mirip permaisuri, 70% persis. Berapa lama mencarinya? Hamba hendak lapor, sudah ada kandidatnya. Bawa kemari. Lepaskan topimu, angkat kepala. Yang Mulia, lihat lebih dekat di sini. Apa ia mirip? Aku mencari kemana-mana untuk menemukan orang ini. Figur maskulin seperti ini tak mudah ditiru orang lain. Pergi. Keluar. Rory Webb, lihat kekacauan yang kau buat. Lukisan ini tidak mirip sama sekali dengan permaisuriku. Informasiku salah. Hukuman Yang Mulia kunantikan. Cari lagi. Tapi aku tak tahu wajah asli permaisuri. Panggil pelukis baru. Dimengerti. Tunggu. Rekrut tim pembunuh bayaran elit dari wilayah Pangeran Edward. Jauhkan mereka dari ibu kota. Apa Yang Mulia mulai bertindak? Pertama, stabilkan keluarga Flores dengan umpan, lalu jebak Pangeran Edward jika perlu. Tapi 3 pengawal terampil itu masih tak berhasil dilacak. Kuduga, 3 pengawal di sekitar permaisuri sebenarnya adalah permaisuri sendiri dan 2 dayangnya. Pantasan mereka bisa diam-diam melumpuhkan Yang Mulia dan memberi sakit punggung. Cukup, benar atau tidak akan kuselidiki sendiri. Lukisan mengerikan apa ini? Mengundurkan diri jika tak bisa melukis. Banyak yang bisa menggantikanmu.
Aku hanya melukis sesuai perintah Yang Mulia. Menyingkir dari pandanganku. Perintah Yang Mulia. Yang Mulia, Cari berdasarkan lukisan ini. ini sangat berbeda dengan versi Komandan Webb. Dia menyandang gelar permaisuri. Tapi kecantikannya membawa bahaya. Jika dibiarkan, ancaman ini akan semakin... 2, 3, 4, 5. Yang Mulia, Permaisuri bertanya, beliau menanyakan apakah Yang Mulia hendak mengunjungi selir Hayes malam ini. Punggungku sakit sekali, tapi dia memaksaku ke harem. Kabarnya Permaisuri menyuruh orang menimbun ginjal di luar istana untuk memulihkan tenaga Yang Mulia. Baiklah. Bukankah dia ingin aku ke harem? Aku akan penuhi keinginannya. Sampaikan, malam ini aku akan makan dan menginap di istananya. Suruh dia bersiap untuk kedatanganku. Yang Mulia bermaksud, bukankah dia ahli bela diri? Akan kuji kemampuannya sendiri. Kaisar tak pernah menginap di harem. Apa yang aneh dari itu, dia sebenarnya tak menginginkan permaisuri. Ini hanya kesempatan untuk menyelidiki kemampuannya. Tapi bukankah dia benci dekat wanita? Kenapa terus buat pengecualian untuknya? Kalian tak mengerti. Permaisuri licik lebih berbahaya dari wanita biasa. Demi kekaisaran, dia harus berkorban untuk ungkap rencananya. Komandan Webb, kau masih lajang. Tadi kita sedang bahas permaisuri, apa hubungannya denganku? Kau masih sendiri, pasti ada alasannya. Tunggu, jangan pergi. Alasan apa? Jenderal, Yang Mulia akan makan malam denganmu. Apakah kita siapkan hidangan ginjal? Haruskah kusuruh dapur menyiapkan dan mengirimkannya ke istana? Tak perlu mengginjal malam isi. Sajikan belut. Belut. Makanan kekaisaran harus dengan bahan yang tepat. Katanya makanan sejenis saling menguatkan. Mungkin setelah makan, Yang Mulia akan termotivasi untuk penuhi keinginanmu, Jenderal. Siapa sih sangka dia begitu pas semangat. Aku bahkan belum siap bertindak, tapi dia langsung menyerang begini. Sayang, aku hanya bawa 1 dosis air mata Mighty. Kau harus tahan malam ini, Jenderal. Apa ini? Belut goreng tumis. Yang ini? Belut tumis asam manis bekit. Bagaimana dengan ini? Bukan kebak ini sudah jelas. Sup belut. Apakah kau punya dendam pribadi pada belut? Haruskah kau masak setiap anggota keluarga belut dengan berbagai cara sampai kau puas? Tapi Yang Mulia sendiri yang meminta ini. Sudah cukup omong kosongmu. Permaisuri, kapan aku pernah bilang begitu? Utusanmu bilang jelas-jelas, Yang Mulia mau makan malam di sini. Aku perintahkan dapur istana untuk siapkan berbagai hidangan belut untuk hiburan Yang Mulia. Maksudku, makan malam itu hidangan normal, bukan pesta makan belut. Ini ada nasi putih. Kau paham maksudku dengan baik. Jangan pura-pura bodoh. Cukup. Cicipi saja sedikit, kata orang kita adalah apa yang kita makan. Mungkin Yang Mulia harus mencobanya sendiri. Tenangkan diri, Yang Mulia. Mau kita kembali ke Istana Tenang untuk makan? Kembali? Sama sekali tidak. Permaisuri licik ini jelas ingin mengusirku. Aku akan menginap di sini untuk ungkap rahasianya. Mau tidur tanpa mandi dulu? Aku tidak berkeringat. Maksudku kau harus mandi dulu? Ini memang gaya hidupku, tak sebagus istana tenang Yang Mulia. Kalau tak suka, tidur saja di kamarmu sendiri. Memang agak bau, besok ku balik, masih bisa dipakai. Apa tempat tinggal kerajaan kekurangan spray bersih? Aku sangat lelah hari ini, akan ku selesaikan besok. Ratu yang licik itu terus mencoba segala cara untuk mengusirku, tapi aku tak akan memuaskan hatinya.
tidak bau sama sekali. Ini harum. Malam itu Yang Mulia memukulku. Bukankah Yang Mulia membalas sampai membuatku pingsan? Bagaimana bisa disamakan? Punggungku pegal menggendong Yang Mulia. Artinya kekuatan inti Yang Mulia lemah, perlu latihan lebih. Yang Mulia memang luar biasa beratnya. Hewan apa yang bisa menandingi? Wanita biasa tak punya postur seperti ini. Tapi tubuhmu tidak gemuk. Kecuali, ototku padat dan kuat. Mau merasakan sendiri. apa kau mencoba merayuku? Paling hanya candaan ringan. Ini baru rayuan. Bicara yang sopan, apa yang kau lakukan? Yang Mulia sangat penasaran padaku. Apa Yang Mulia ingin? Melakukan sesuatu. Malam itu, cara Yang Mulia melumpuhkanku. Sangat cepat dan terampil. Bukan kemampuan orang biasa. Dataran barat laut banyak binatang buas. Refleksku terlatih dari menyembelih sehari-hari. Tangan lambat berarti mangsa lolos. Seperti diketahui pemburu. Bandingkan saya dengan ternak. Ternak tak bisa menyaingi Yang Mulia. Maksudku, ternak tak layak dibandingkan. Lucia Flowers. Anda berbeda dengan ternak. Cukup Yang Mulia, sudah larut. Saatnya tidur. Aku haus, ambilkan air. Yang Mulia, apa Anda baik-baik saja? Bagaimana dengan ini? Pinggang Yang Mulia tidak sekuat dulu? Mungkinkah karena kebanyakan bersenang-senang? Diam, kau yang membuatku seperti ini. Sekarang kau memutarbalikkan fakta. Yang Mulia melebih-lebihkan? Orang asing mungkin mengira akulah yang menguras tenaga Yang Mulia. Fitnahan seperti ini tak bisa kutahan. Lucia Flowers, aku tak punya waktu untuk kelakuanmu. Jadi, benarkah Yang Mulia masih sanggup? Lucia Flowers, apa maksudmu sebenarnya? Meski Yang Mulia menabur Benji di harem, tak ada tunas yang muncul. Sebagai permaisuri, bukankah aku harus menanyakan? Punggung kekaisaran Yang Mulia mungkin sakit, tapi potensinya tetap utuh. Soal tidak adanya penerus mungkin waktunya belum tepat. Tidak masalah. Tapi penampilan bisa menipu. Haruskah kau beri lebih banyak tonik untuk menguatkan pinggangnya, tingkatkan kesehatannya? Lucia Flowers, kau harus mengontrol lidahmu. Yang Mulia, ramuan gairah baru sudah siap. Desas-desus istana mengatakan kekuatan kerajaanmu melemah karena terlalu banyak bersenang-senang. Ramuan ini, haruskah hentikan produksi? Bukankah kau yang paling tahu apakah aku berlebihan? Tapi gosip ibarat pisau tajam. Gosip? Omong kosong, permaisuri licik itu? Dia menyebar fitnah bak pupuk. Harusnya kusinterogasi. Mengapa ramuanmu gagal total? Di malam pernikahan, kuminumkan ke permaisuri, tapi tak ada efeknya. Tak mungkin. Ramuan ini harus dicampur anggur atau teh. Kau lihat sendiri dia meminumnya. Malam yang gelap gulita. Bagaimana bisa kuperiksa? Mungkin dia memuntahkannya. Sudah. Batch baru, saat si terkutuk itu meminumnya, topengnya akan terbuka, sifat aslinya terungkap. Lihat saja dia menyebutku impoten nanti. Jika kau ingin membuktikan diri, gunakan tombakmu di medan perang. Apa maksudmu? Kau juga meragukan kejantananku? Tidak. Yang Mulia. Yang Mulia. Jika kaisar dan permaisuri terpisah, sandiwara ini tak bisa bertahan. Tak apa. Hari-harinya di sini terbatas, berpura-puralah menuruti untuk sementara. Kenapa itu sangat asin? Apa dapur kekaisaran ganti koki hari ini? Sepertinya iya. Yang Mulia, tidakkah terasa terlalu asin? Setidaknya lebih baik dari ginjal dan belut. Yang Mulia, kalau rasanya terlalu kuat, bisa kita suruh siapkan hidangan lain. Nanti saat mereka memasak ulang, Yang Mulia sudah kenyang duluan. Kalau begitu jangan repot. Rasa yang kuat ini cocok dengan nasi. Yang Mulia,
Biar hamba tuangkan teh. Aku juga mau tambah teh. Aku sendiri saja. Kaisar ini terlalu banyak permintaan. Yang mulia duluan, lalu permaisuri perlu dilayani. Koki ini tidak bisa diterima. Ganti besok. Perintah Yang Mulia. Yang mulia, tambahkan air. Tidak, aku sudah cukup. Permaisuri boleh beristirahat dulu. Aku akan baca sebentar lagi. Silakan lanjutkan, Yang mulia. Ramuan kebijaksanaan akhirnya bereaksi kali ini. Res, benarkah kau benar-benar memutuskan untuk memberi kami kesempatan? Harry, tanganmu halus bak sarjana, putih bersih dan mulus, selembut sutra saat ku sentuh. Alex, biar ku jelaskan, yang lain tak berarti bagiku, hatiku hanya milikmu. Harry, ini sungguhan. Kau licik, Epres. Main mata ke kiri kanan. Sumpah 1000 kasih sayang, janji 10.000 cinta. Keterlaluan kau main. Pemuda ini cukup tampan. Apa ini? Berani melotot padaku. Lucia Flowers, kau tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa kau. Setelah diranjangku, kau akan milikku selamanya. Tunggu saja, akan kutunjukkan keseruan sejati. Kau akan menikmati setiap detik. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Menikmati ini? Masih banyak trikku. Kau, Lucia Flowers. Beraninya kau. Lucia Flowers, kau sadar apa yang kau lakukan? Apa kau tidak suka? Aku punya sesuatu yang lebih seru. Kau, Lucia Flowers, apa kau percaya besok akan kuhabisi kau? Lepaskan aku. Bangsat, aku pasti akan membunuhmu. Bangsat, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuh. Sudah lihat, waktu nanti siang pagi. Yang sudah lihat. Keluar. Oh, Yang mulia, aku tak bisa melihat lagi. Bodoh buta, untung kau buta. Bagaimanapun kita suami istri, pukulanmu keras sekali. Suami istri, kau sakiti aku sejauh ini. Apa aku bilang sesuatu? Aduh, lepaskan. Siapa Res? Siapa Harry? Dan siapa Alex? Mereka hanya teman baikku. Jangan bahas masa lalu, Yang mulia. Soal masa lalumu, aku tak peduli. Dan aku tak bertanya-tanya. Kau wanita tak setia. Kenapa aku menikahimu dari semua orang untuk jadi permaisuri?
Saat Kaisar pergi, kenapa dia begitu penuh amarah? Apa yang terjadi tadi malam? Aku tak ingat. Mungkin aku ditipu tadi malam. Aku bermimpi indah sepanjang malam. Seharusnya tidak mungkin. Sudah kuperketat penjagaan, bagaimana bisa kau masih tertipu? Jangan panik, geledah seluruh istana. Cari tahu apakah ada petunjuk. Baik. Oliver Duffy, pergi ke istana permaisuri. Ada yang kutinggal di... Yang Mulia Permaisuri, tadi malam Kaisar meninggalkan catatan penting di kamar Yang Mulia. Baginda menyuruh hamba mengambilnya. Catatan penting, jangan sampai hilang. Cari saja. Baik. Nona-nona muda, kalian mencari apa? Permaisuri kehilangan pakaian dalamnya tadi malam. Kami sedang mencarinya. Jangan-jangan Kaisar yang mengambil. Mustahil, cari sampai tuntas. Periksa ulang. Pakaian dalam permaisuri bukan tontonan untukmu. Kalau berani melihat, permaisuri akan mencongkel matamu. Kenapa cari di kasur? Kaisar tak pernah baca catatan di sana. Kasim Dufi, bukan ini catatan pentingmu? Ini tidak mungkin. Baginda menyebut botol kecil hijau muda. Ini dia, hanya ada satu catatan. Benar. Ada yang ketemu. Saya temukan ini. Apa ini? Belum pernah lihat. Ini pasti penyebab kekecewaan tadi malam. Kaisar membius jenderal muda. Tidak mungkin. Saya sendiri yang awasi semua makanan. Tunggu. Saya ingat tadi malam Kaisar memaksa menuangkan teh sendiri. Dia sentuh teko jenderal. Sejak kapan Kaisar pakai cara curang? Jenderal muda, apa yang kita lakukan? Bukankah Kaisar punya apoteker kerajaan? Ya, di Biro Astrologi Kerajaan, mereka yang urus ramalan kelahiranmu. Minggir, mari kita selidiki. Sudah ditemukan. Yang Mulia memerintahkan agar permaisuri jangan sampai tahu kami mencari botol itu. Terpaksa aku katakan, Yang Mulia kehilangan dokumen resmi, lalu permaisuri menyodorkan dokumen ini ke tanganku. Ngotot itu milik Yang Mulia. Tugas sederhana saja gagal. Untuk apa kau berguna? Kurang ajar sekali ini. Sungguh layak jadi kepercayaan raja. Kemegahan kompleks istana ini membuktikan raja sangat menghargainya. Batu. Yang Mulia, Mohon periksa ini. Apa ini? Kau yang membuat ramuan ini. ini tidak dibuat di sini. Bagaimana eliksir gairah sampai ke permaisuri, raja yang memberikannya, atau dia tidak sengaja menemukan? Tapi di dalam istana, hanya kau satu-satunya alkemes. Ah, ampun, Yang Mulia, aku tak tahu apa-apa. Aku tidak boleh mengaku, pengakuan akan berakibat fatal. Mendekatlah. Walau aku tahu betul, ini bukan buatanmu, Menteri Walsh, keahlian alkimiamu termasyhur. Periksalah ini untukku. Periksa sampai tuntas. Teliti baik-baik sifat apa yang dimiliki eliksir ini dan tujuan sebenarnya. Pengetahuanku terbatas, aku tak bisa mengenali sifatnya. Ini menyangkut kesehatan raja. Setelah minum eliksir ini, dia memaksaku menuang lilin dan mencambuknya. Ini sungguh tak pantas. Pasti ada kesalahan. Siapa sangka kaisar kita yang anggun di istana, gemar hiburan, pribadi seperti ini. Tatap mataku. Hamba tak berani. Kau menentang perintah permaisuri. Efek pil ini sebenarnya apa? Asalnya dari mana? Tak tahu juga tak apa. Coba langsung, baru kamu paham. Tunggu, ini tidak pantas. Bahkan setelah mencobanya sendiri, kalau masih belum mengerti, itu membuktikan kau benar-benar bodoh. Kau tak layak melayani di Istana Bintang. Kamu harus ke kantor Kasim dan melayani di istanaku. Jenderal, biar saya antar dia. Saya cukup akrab dengan Kasim-Kasim di sana. Hehehe. Tidak.
Ini tidak benar. Yang mulia, tolong dengarkan saya. Tak perlu buru-buru. Coba berikan padanya. Kita lihat hasilnya. Tidak, sama sekali tidak. Saya teringat efek dan asal pil ini. Ah, bagus. Ingatan yang tiba-tiba ini sangat tepat waktu. Katakan. Ini pil gairah rahasia menimbulkan halusinasi jelas. Hingga mereka tak sadar melakukan tindakan mesum. Zat yang menarik. Apa yang mulia akan memakannya? Saya tidak tahu. Tentu tidak. Dengan banyak selir cantik di harem, berbagai pesona. Kalau yang mulia ingin kasih sayang, tinggal kunjungi mereka. Mengapa perlu ini? Jadi ini untuk para selir? Saya semakin tidak tahu. Ada efek sampingnya? Dibuat dari ramuan langka dan aman untuk pengguna, bahkan bergizi. Harta karun untuk kehidupan istana. Mari bagikan ke semua orang. Menteri Walsh, tolong buat beberapa batch lagi. Kalau ratu membagikan ke harem, ini akan jadi rahasia umum. Kita telah membuat masalah besar. Ku dengar bisikan samar di harem sebelumnya tentang performa yang mulia, yang luar biasa mengesankan. Mungkinkah ini semua karena pil gairah yang dikonsumsinya hanya halusinasi akibat pil itu? Jadi setiap yang mulia datang ke harem sebenarnya tak pernah beraksi sendiri, tapi andalkan pil untuk puaskan mereka. Pantasan area harem tak pernah ada kabar gembira. Apa artinya ini? Ini membuktikan kaisar impoten, tapi ingin sembunyikan. Tabib bilang dia mampu. Mungkin saat yang mulia hadir, tabib tak berani jujur. Tepat sekali. Kita harus selipkan pil ini padanya. Aku harus pastikan apakah dia benar tak mampu. Pil gairah kini di tangannya. Yang mulia biasanya sangat hati-hati. Kenapa kali ini permaisuri bisa mencium kabarnya? Lucia Flowers. Kau pikir aku akan hukum kau besok? Lucia Flowers. Lepaskan aku sekarang. Kau bicara semuanya. Jika aku tak mengaku, permaisuri akan paksakan pil itu. Satu pil tak akan membunuhmu. Jika tetap tak bicara setelah minum, aku akan dikirim ke kantor Kasim, lalu ditempatkan di istana pusat. Permaisuri sialan. Orang yang kusuruh carikan. Sudah ketemu? Sudah ada kandidat, sedang dalam perjalanan. Beritahu Rory Webb. Saat pengganti datang, pancing permaisuri ke halaman kandang. Cari ahli untuk bungkamkan dia. Ganti buah persik dengan buah plum. Dimengerti. Mulia. Permaisuri menanyakan apakah malam ini yang mulia akan makan di istana pusat. Tidak. Apa aku terlihat menganggur? Seperti perintah yang mulia. Mungkinkah yang mulia menghindar karena bersalah? Setelah rahasia terbongkar oleh jenderal muda, seharusnya dia malu untuk datang. Jika dia tak datang, bagaimana memberikan pil gairah? Pergi ke dapur kerajaan dan campurkan pil ke makanannya. Tapi tanpa lihat reaksinya, akan mengurangi keseruan. Apa alternatif kita? Sudah cukup. Kita lanjut tanpa dia. Sebarkan pil gairah ke anggota harem sebagai hidangan pembuka. Pasti dia akan datang mencariku. Kapan aku pernah ke harem berkali-kali? Kenapa seluruh harem tahu hal ini, tapi aku tidak tahu? Yan, apa yang aneh dari itu? Sangat anehkah? Itu membuktikan yang mulia punya hasrat kuat. Permaisuri, kau harus tahu batasanmu. Ramuan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan seperti ini. Yang mulia, tenangkan diri dengan teh ini. Aku tidak haus. Siapa tahu apa yang kau taruh di sana? Kau anggap aku bodoh? Karena kau sudah di sini, makan malam dulu sebelum pergi. Aku juga tidak lapar. Aku akan pergi setelah bicara. Aku tak boleh konsumsi apapun di sini. Semua yang dimilikinya bisa jadi sarana akal-akalan. Kalau begitu tak ada lagi yang dibahas. Jika kau terus begini, permaisuri, kau akan celaka suatu hari. Aku akan beritahu seluruh harem bahwa kau memalsukan ramuan. Kecemburuan permaisuri membuatnya menciptakan ilusi yang menipu seluruh harem. Aku juga bisa mengatakan, kesehatan yang mulia rusak hingga tak mampu punya keturunan. Tindakanku untuk kestabilan kerajaan. Ini upaya terakhir. Menurutmu mereka akan percaya siapa? Jangan kau teruskan, Lucia Flowers. Yang mulia masih muda, kesehatanmu sangat penting. Deteksi dini mempermudah pengobatan. Masalah pewaris tak boleh diabaikan. Seluruh keluargamu. Siapa yang berani? Aku hanya memberimu balasan setimpal. Kau. Yang mulia.
Syukurlah Kaisar brengsek ini cukup tampan rupanya. Jika aku bisa memberinya anak, tak sia-sialah semua ini. Tapi aku penasaran siapa yang dia bayangkan. Memangnya apa artinya jadi penguasa kejam barat laut? Pada akhirnya, kau tetap di bawahku. Si bajingan ini berani membayangkanku. Dia gila ya. Kupikir dia cukup mumpuni. Nyatanya, payah. Akan kutunjukkan padamu seberapa hebat diriku. Aku yang adalah putra surgawi dipaksa oleh permaisuri serigala ini. Penghinaan ini tak tertahankan. Kau sudah main semaumu. Kini pura-pura jadi orang asing. Kau yang memaksaku minum pil gairah itu. Seharusnya aku yang menghukummu, tapi kau malah berani berlagak jadi korban. Tapi yang mulia tadi tampak sangat antusias, bukan? Lagi pula, aku baru tahu kemarin bahwa kau sudah lama menyimpan perasaan padaku. Panglima Perang Barat Laut, aku hanya memberi kesempatan untuk bertindak. Hentikan omong kosong ini. Tak ada perasaan untukmu. Lepaskan khayalanmu. Oh, benarkah? Kalau begitu jelaskan ini. Setelah minum pil itu, kau teriak namaku. Bagaimana mungkin kau? Kukira kau tak becus. Ternyata kau cukup ganas. Aku salah menilaimu. Dasar binatang. Aku takkan serendah dirimu. Sang ratu anjing ini memaksaku waktu lalu sudah keterlaluan. Sekarang berani memberi pil gairah padaku. Ia benar-benar tidak tahu aturan. Tapi yang mulia tidak menolak, kan? Maksudmu apa dengan itu? Sejak kapan diam berarti setuju? Tidak persis, tapi menurut catatan, satu kejadian tak ditolak mungkin kebetulan, tapi kedua kalinya menunjukkan kesengajaan. Bukan kebetulan, lalu apa? Itu cinta. Omong kosong, haremku berisi semua jenis. Wanita yang bisa kau bayangkan. Mengapa mencintai bajak laut ini? Lupakan penampilannya, sikap sang ratu sungguh unik di istana. Sudah, hentikan omong kosong di sini. Orang yang kuminta kau cari, sudahkah kau bawa ke istana? Siap untuk pemeriksaan yang mulia. Selain kemiripan wajah, dia sama sekali tidak berguna. Mungkin kita harus hentikan. Latih dulu dia, akan kupikirkan matang-matang. Dimengerti. Tuan Walsh, sudah temukan penggantinya. Perlu latihan lagi. Kami akan berangkat dulu. Kemiripannya menakjubkan dengan pengganti di tempat. Ahli yang kita rekrut di wilayah Pangeran Edward bisa mulai operasi. Kaisar ingin aku bersantai di luar. Benar. Sejak kapan dia baik hati? Yang mulia bilang udah baru tiba di pinggiran kota, minta bantuan ratu untuk mengurusnya. Keberuntungan macam apa ini? Paige, Zoe, buru-buru siapkan, kita berangkat segera. Baik. Semua persiapan selesai, kali ini pasti kubalaskan dendam yang... Di mana kuda Saile itu tak terlihat satupun kuda? Seharusnya mereka sedang merumput. Mungkin di sebelah sana. Ayo pergi. Jenderal muda, tak ada jejak kuda di sini juga. Aku tak melihat apa-apa. Ini aneh, kita sudah menyisir seluruh hutan sampai ke sudut terjauh. Tak ada satupun kuda Saile. Mungkinkah Kaisar brengsek itu sengaja memancing kita ke sini untuk menyesatkan jenderal muda? Kaisar tak mungkin sebodoh itu. Dia memang begitu? Lalu bagaimana? Haruskah kita pulang sekarang? Ayo bergerak. Bagus, Kaisar brengsek itu menjebak kita. Jenderal muda harus bagaimana? Larilah. Tapi Jenderal, kita bisa hadapi mereka. Untuk apa lari? Mereka akan kejar jika kita kabur. Kalau tidak, kitalah yang akan mengejar mereka. Yang mulia.
Oliver Duffy. Yang Mulia, Permaisuri, di mana dia? Permaisuri, bukankah Yang Mulia suruh Komandan Webb membawa Permaisuri ke kandang untuk diamkan dia? Apakah Yang Mulia, siapa yang memberi perintah bertindak tanpa izin? Yang Mulia, tapi Yang Mulia bilang, begitu pengganti datang, kita langsung menyerang. Makanya saya... Cukup. Di mana Permaisuri sekarang? Apa dia terluka? Yang Mulia peduli pada Permaisuri. Saya sedang bertanya. Saya kembali ke lokasi penyergapan, tapi tak ada tanda perlawanan. Permaisuri juga hilang jejak. Bagaimana dengan para pembunuh? Mereka menghilang tanpa jejak. Hilang. Bukan jawaban. Kami menyisir seluruh hutan hingga sudut terkecil, tak ada Permaisuri, tak ada pembunuh. Teruskan pencarian. Temukan dia, hidup atau mati. Baik, Yang Mulia. Kenapa berhenti lari? Karena ini tempat terbaik untuk menyingkirkan saksi. Karena kalian sudah di sini, tak perlu buru-buru pergi. Jangan khawatir. Saya sendiri yang akan mengantar kalian kembali ke asal. Jenderal Muda, semua target dilumpuhkan, pembersihan selesai. Bagus. Cari tempat untuk mandi dan beristirahat malam ini. Kita tak kembali ke istana? Kau bodoh? Kaisar brengsek itu sudah 2 kali coba membunuhmu. Kembali sekarang, sama saja masuk sarang singa. Lalu harus bagaimana? Bersiaplah. Kita menuju barat laut. Ini darah. Yang Mulia, di kaki lereng bukit itu kami menemukan tumpukan mayat. Mereka adalah pembunuh bayaran yang saya sewa. Mereka dibantai habis. Bagaimana dengan Permaisuri? Permaisuri dan 2 orang lainnya menghilang. Jika begitu, saat kita masuk ibu kota tadi, orang yang bentrok dengan saya adalah Permaisuri. Benar. Dia melenyapkan semua pembunuh bayaran, tapi tak pernah kembali. Yang Mulia, Pangeran Edward baru mengajukan petisi. Dia sudah berangkat ke ibu kota untuk upacara leluhur. Dia melewatkan pernikahan saya, tapi buru-buru ke sini karena insiden Permaisuri. Jaringan intelijennya sangat mengesankan. Dia mungkin akan manfaatkan situasi Permaisuri untuk keuntungan politik. Saat itu terjadi, Panglima Flores mungkin tak akan diam saja. Yang Mulia harus siapkan langkah antisipasi. Permaisuri akan pergi kemana? Saya tidak yakin. Apa Anda mengharapkan saya untuk meminta pencarian Anda secara pribadi? Saya akan segera berangkat. Jenderal Muda, semua yang bisa kita ambil dari istana ada di sini. Jadi, pada istana keluarik sana kegare. Setelah dia Stanchbergs. Tidak ada kekacauan sama sekali. Bagaimana mungkin tak ada kekacauan saat Permaisuri hilang? Di Biro Astronomi, saya temukan sosok pengganti, penampilannya mirip Anda, 80%. Ini jelas sudah direncanakan, mereka bahkan siapkan pengganti. Jenderal Muda, Kaisar ini jelas merencanakan skema penggantian apa yang harus kita lakukan. Cukpa. Pertama saat jual mahkota Phoenix ini untuk biaya perjalanan. Kita akan gunakan sebagai bekal untuk kembali ke barat laut. Jenderal Muda, apa kita hanya akan pergi? Tiran itu mengkhianatimu dengan kejam? Haruskah kita beri dia pelajaran? Dia punya strateginya, saya punya prinsip saya. Jalan kita berbeda. Jenderal Muda, ini tidak seperti kita.
Jenderal muda, jangan-jangan kau mulai memiliki perasaan pada tiran itu. Konfirmasi, wanita di seberang adalah sang permaisuri. Maukah Yang Mulia membuat aliansi? Tak perlu basa-basi, begitu dia tewas, klan Flores akan memberontak. Tapi permaisuri disebut tak tertandingi. Bagaimana Yang Mulia bisa menjangkaunya? Sehebat apapun ilmu silatnya, dosis racun datura akan menjatuhkannya. Cek pemuda ini cukup tampan, spesimen langka sungguh. Selera bagus, Jenderal. Bawa dia ke barat laut. Lupakan. Pemudi ibu kota, terlalu licik, melelahkan diajak bersama. Kita cari yang lebih baik di barat laut. Ayo pergi. Jenderal ngomong apa tadi? Seperti orang kasmaran. Mirip kena ramuan cinta. Ciki. Minggir. Barang mewah begini, hasil curian, ya? Mas kawin saudari saya sudah bercerai, dijual untuk uang. Baiklah, berapa harganya? 5.000 tael. Bercanda Anda, di pasar emas, paling 1.000 tael. Pasar emas, kerajinan tak ada harganya, permata besar ini gratis. Sebagai barang gadai, harus disusutkan. Dia anggap kita bodoh, coba di tempat lain. Tunggu, jangan pergi, 5.000. Tuan Muda, waktumu sangat tepat. Saya baru mendapatkan mahkota Phoenix emas murni. Tuan Muda, mohon periksa keasliannya. Bagaimana pendapatmu? Yang Mulia, mahkota Phoenix ini milik Yang Mulia Permaisuri, baru digadaikan di toko, membuktikan beliau masih di ibu kota. Hamba mohon Yang Mulia mengirim pasukan tambahan untuk mencari. Yang Mulia, berikan hamba kesempatan lagi. Hamba akan secepatnya menjemput Yang Mulia untuk menebus kesalahan dengan jasa. Baiklah. Jenderal, hanya dalam setengah hari, jalanan dipenuhi pengawal kerajaan. Mungkinkah mereka memburu kita? Mungkin mahkota Phoenix yang kita gadaikan telah membocorkan lokasi kita. Bran, jika mereka menyelidiki, kita cari kuda dahulu, lalu keluar saat gelap, sebelum keluar kota. Jenderal, apa Tuan yakin dengan jalan ini? Kita sudah mutari gang ini 3 kali. Tak ada persewaan kuda. Saya yakin, saya sudah bertanya petunjuk jalan. Katanya belok kiri. Jenderal, mungkinkah kita sudah lewati jalan ini dan Tuan terus belok kiri? Begitu ya? Mungkin kita harus pisah. Baik, saya ke kiri, Anda ke kanan. Sudah cukup. Nyonya tersesat? Mungkin boleh saya antar? Dari mana tiba-tiba muncul? Saya sudah keliling area ini 3 kali, tapi tak melihatmu. Karena saya sengaja menunggu di sini. Bolehkah saya tahu nama Tuan? Tidak. Yang Mulia, Permaisuri ada di gang ini. Mari kita periksa. Kunci seluruh kota. Temukan permaisuri dengan cara apapun. Yang Mulia, desa kabar bahasa is that last street I can quits dalam keadaan hukum darurat untuk menyelidiki keberadaan permaisuri. Haruskah kita bertindak sekarang? Bersbar, tawaran berharga ini haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang Mulia berencana. Saya sudah mengirim pesan ke Kaisar dengan permaisuri dalam tahanan. Dia harus datang sendiri. Lalu saya akan kendalikan situasi. Tapi bagaimana Anda yakin Kaisar akan datang? Jika dia menolak, Marsekal Flores akan memberontak karena kematian putrinya. Mengenal saudaraku, dia tak akan izinkan pemberontakan. Strategi hebat, Yang Mulia. Entah Kaisar datang atau tidak, Niskamat. Bersiap-siaplah. Kali ini, kita pastikan dia tak keluar hidup-hidup. Dimengerti. Lepaskan aku. Yang Mulia, Permaisuri sangat terampil. Bagaimana Pangeran Edward bisa menangkapnya? Pergi sendirian, sama saja bunuh diri. Lepaskan, jika aku tidak pergi, dan sesuatu terjadi pada permaisuri, bagaimana jawabku ke Marsekal Flores? Yang Mulia, bagaimanapun, ini jebakan maut. Biarkan aku pimpin pasukan. Habisi Pangeran Edward. Kita akan jadikan dia kambing hitam. Solusi permanen. Dia adalah permaisuriku. Sampai aku bertindak, jangan ada yang sentuh dia.
Situasi ini sangat mencurigakan. Jangan biarkan emosi mengaburkan penilaian. Jangan pegang aku. Mas perhon selama media wala, kuberi sapa ni bubuk terseman. Walau kekuatanmu hebat, kini kau tak berdaya. Menyedihkan. Pengecut, bebaskan aku dan lawanlah. Jika kau punya kehormatan, Aku tak sebanding denganmu. Jangan buang tenagamu. Minumlah teh. apa maumu? Aku tak berniat jahat. Aku hanya ingin menguji adikku tercinta. Lepaskan harapan bodoh ini, kaisar brengsek itu ingin kematianku. Dia tak akan menyelamatkanku. Siapa bilang? Lihatlah, siapa yang datang. Yang mulia, dia datang sendirian. Betapa setianya pada permaisuri. Berani menyelamatkan sendiri. Sungguh tak terduga. Cukup, bebaskan dia. Dia akan dibebaskan. Tapi kau bisa selamat. Tergantung keahlianmu. Kau kira ini menghentikanku? Anak panah ini mengandung racun mematikan seketika. Ragu padaku? Rasakan gigitannya. Pilih kekaisaran atau kekasih. Tembak. Emery Shaw, kau gila? Ini bunuh diri. Penyerangan ini rencana nekat Rory Webb sendiri. Aku tak pernah mau. Emery Shaw? Emery Shaw. Paduka. Yang mulia telah diracuni dan racunnya telah mencapai jantungnya. Jika yang mulia tetap tidak sadarkan diri, nyawanya bisa dalam bahaya besar. Benarkah tidak ada cara lain? Kecuali kita menukar satu nyawa dengan nyawa lain, menggunakan darah murni dari orang sehat untuk membersihkan darah kotor yang mulia. Aku akan melakukannya. Yang mulia, tolong pertimbangkan kembali. Pendonor darah akan merasakan penderitaan 2 kali lipat, 1 kesalahan, dan mereka akan tewas. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Hutang ini harus dibalas. Batuk-batuk. Kau ingin melunasi hutang kita, tapi aku menolak. Mengabulkan keinginanmu. Emery Shaw, kau sudah bangun. Apakah kau masih kesakitan? Mengapa menangis? Kau merencanakan kejahatan setiap hari. Bukankah kematianku harusnya membuatmu senang? Persaingan kita adalah hal lain, tapi aku bukan tanpa hati. Hatiku sejak lama menjadi milikmu. Kini kita telah berbagi hidup dan mati. Buktikan, kau juga peduli padaku. Berhenti bicara omong kosong. Aku tak mau menjadi janda. Apa salahnya menjadi janda? Aku tak punya penerus. Tahta akan menjadi milikmu setelah kematianku. Untuk apa tahta, jika berarti kurungan seumur hidup? Aku tak ingin terlibat. Dan aku tak ingin terlibat dalam ini. Emery Shaw, kau takkan pernah lepas dariku. Dalam hidup ini, hanya kau yang cukup. Mulai hari ini, harem dibubarkan, permaisuri, dan aku akan memimpin bersama. Dia memimpin militer, aku mengurus kerajaan. Mulai sekarang, setengah kerajaan ini milikku. Lebih dari kerajaan, aku sendiri adalah trofimu.